Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Masih di kisi-kisi soal TK Amat dan Nikah Wajib SMA ya dari Kementerian. Nah, ini adalah soal nomor 3 yang kita bahas setelah kemarin kita bahas 1 dan 2 ya. Nah, teman-teman langsung saja di soal ketiga ini adalah materinya mengenai bangun datar ya, atau yang lebih fokusnya nanti ke angle atau sudut ya teman-teman, maaf. Jadi di sudut ya. Ini ada trapesium. Oke, kita baca dulu soalnya. Bentuk soalnya juga adalah benar dan juga salah teman-teman ya. Sama kayak nomor 2 kemarin. Pada trapesium berikut AD sama dengan BC. AB sejajar dengan DC. Jadi AB sejajar dengan DC. Kemudian AB lebih dari DC teman-teman. Nah, jadi AB kan lebih panjang daripada DC. Sudut BAD sama dengan 70. Cara mengerjakan soal seperti ini teman-teman. Kalau sudah ada gambarnya, ada keterangannya, maka keterangannya masukkan ke gambarnya. Maka ini sudut BAD itu 70 derajat. Kita langsung gambar. BAD itu kan yang ini. Dan berarti sudutnya adalah sudut di tengah ya teman-teman. Kalau sudut BAD adalah sudut A berarti. Kalau sudut BDA maka dia sudut D. Itu perlu diingat-ingat juga ya. Maka sudut 70 derajatnya di sini BAD-nya. Kemudian kita juga sudut ABD 30. ABD 30. Maka kita tulis juga di sini 30. Nah, ini perlu hati-hati karena B-nya ini ada 2 ya teman-teman. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Karena tadi ABD, maka kita ambil sudutnya seperti ini, sebelah sini, sebelah kiri. Oke, kita lanjut sekarang. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut trapesium ABCD. Nah, kalau soal seperti ini, ingat ya teman-teman, kita selalu cari yang ada di pernyataannya. Yang ditanya adalah sudut BCD. Sudut BCD adalah BCD ya, berarti yang ini. Ini pertanyaan 1. Saya tulis X saja ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah sudut CBD. Nah, berarti sudut B yang sebelah kanan. Kita berikan Y ya. Yang ketiga adalah BDC. Nah, sini. Ini adalah Z. Nah, misalkan. Nah, teman-teman, ini adalah bangun trapesium sama kaki ya, teman-teman. Berdasarkan gambarnya, dengan keterangannya, dan ini juga sudah ada tandanya bahwa sudut AD sama dengan BC, di mana kalau kakinya ini sama ya, maka dia pasti trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki itu sudah pasti jumlah sudutnya atau besar sudutnya, besar sudut kaki-kakinya pasti sama. Seperti itu teman-teman. Maka kalau seperti ini kita bisa cari sudut Y-nya terlebih dahulu juga bisa teman-teman. Kalau ini 70, maka mestinya besar sudut yang sebelah kanan ya, mulai dari kanan sama kiri ini. Nah, inilah. Ini kan dibagi 2 nih. Maka sebelah kiri B dan sebelah kanan B akan berjumlah juga sama, yaitu 70 karena dia sama kaki. Maka bisa kita ketahui Y-nya berapa? Y-nya adalah 70 dikurangi 30 sama dengan 40 derajat. Ya kan teman-teman? Ini sudah diketahui nih 70 yang sudut A, kaki yang pertama. Kaki yang kedua berapa? Kaki kedua yang sebelah kiri 30, maka kaki kedua yang sebelah kanan adalah 40 agar bernilai 70 sama. Maka Y-nya 40. Alias sudut DBC ya adalah 40. Ini kasih keterangan aja. DBC adalah 40 atau CBD ya. Karena di soal CBD. Oke, kita samakan aja. Sudut CBD. Oke, kalau sudah ketemu, sekarang kita cari sudut yang lainnya teman-teman.
Kita akan cari yang C dulu teman-teman. Ini lebih mudah karena apa? Karena sudut C berhadapan dengan sudut A. Di dalam trapesium sama kaki teman-teman, ini juga perlu dicatat ya. Sudut yang berhadapan itu jumlahnya adalah 180. Sehingga X-nya adalah 180 dikurangi sudut yang ada di sini 70. Maka sudutnya menjadi 110. Itu ya teman-teman, patokannya yang tadi. Dalam trapesium sama kaki, kedua sudut yang berhadapan kalau ditotalkan adalah 180. Sehingga kalau salah satu sudah diketahui, maka untuk mencari salah satunya adalah tinggal 180 dikurangi sudut yang sudah diketahui. Maka sudut X atau sudut kalau di soal yang tengahnya C, BCD adalah 110 teman-teman. Sudut BCD bernilai 110 derajat. Nah, tinggal yang Z. Gimana cara cari yang Z? Mudahnya kita lebih fokus ke segitiga DBC nih teman-teman. Ingat selalu ya, segitiga itu jumlah sudutnya selalu 180 derajat. Nah, dari segitiga BDC itu yang sudah diketahui kan dua tuh, yang ini sama yang ini. Maka kita jumlahkan semuanya. Berapa tuh? Saya tulis gini dulu aja lah, X plus Y plus Z ya. BDC-nya tadi adalah kalau di total 180. X-nya berapa tadi? 110. Kita masukkan 110. Y-nya berapa? Y-nya 40. Z-nya yang kita cari. Maka 180 sama dengan 110 tambah 40, 150 derajat plus Z. Maka 180 dikurangi 150 sama dengan Z. Maka Z-nya sama dengan 30 ya teman-teman. Maaf. Oke. Maka sudut BDC sama dengan 30 derajat. Nah, ini sudah kita ketahui semua, tinggal kita fokus ke pernyataan benar salahnya. Sudut BCD bernilai 110, BCD 110, maka pernyataan satu bernilai benar. CBD 40, CBD yang Y berarti 40 berarti benar. BDC adalah 40, BDC berarti yang Z ya teman-teman adalah 40, salah. Mestinya 30, maka dia bernilai salah. Oke, gampang ya teman-teman. Maka selalu diingat yang konsep tadi ya, kalau dia trapesium, cara menghitung sudutnya seperti apa, yang berhadapan besarnya berapa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke next soal selanjutnya. Masih dibangun datar teman-teman. Ini adalah soal nomor 4 mengenai masih trapesium, tapi ini trapesium siku-siku ya teman-teman. Oke, saya agak zoom dulu. Kita baca dulu. Pada trapesium siku-siku tersebut AB sama dengan 3. Selalu teman-teman ya, kalau ada keterangan kita langsung masukkan ke gambar. AB 3. AD kurang dari BC sudah pasti. Apakah kalau trapesium tersebut lebih dari 25? Nah, kita sekarang pahami soalnya. Putuskan, apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi di sini teman-teman, tipe soalnya adalah pernyataan ya. Jadi di sini disuguhkan satu persoalan, kemudian diberi 2 pernyataan teman-teman. Di sini kita diminta untuk menentukan, kalau kita pakai pernyataan 1 saja untuk menjawab soal ini, apakah bisa terjawab seperti itu. Jadi yang kita cari bukan benar salahnya jawabannya, tapi bisa tidaknya kita menjawab dengan tambahan keterangan pernyataan 1 ini untuk menjawab soalnya. Begitu. Kalau nomor 1 saja, pernyataan 1 saja tidak cukup, maka kita beralih ke pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 kita pakai di soalnya ternyata cukup, nah maka itu adalah jawabannya pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab soal tersebut. Begitu teman-teman kurang lebih. Ini mirip-mirip dengan UTBK ya. UTBK juga ada soal seperti ini. Oke, berarti kita lanjut dulu teman-teman.
Lanjut, kita fokus ke pernyataan 1 ini dulu ya. Jadi luas trapesium adalah 24, enggak ada keterangan sentimeter atau apa ya, berarti 24. Apakah itu benar? Nah, coba kita pakai luas trapesium. Apa rumusnya luas trapesium, teman-teman? Ayo. Masih ingatkah? Luas trapesium itu adalah sisi yang sejajar A tambah B dibagi 2 dikali tinggi. Ini adalah luasnya. Karena ini adalah luas yang diketahui 24, makanya sudah ini 24 sama dengan A plus B. A plus B nya kan nggak diketahui teman-teman ya. A nya itu yang ini teman-teman. AD itu adalah A, sisi jajar pertama. BC adalah B kecil ya. Nah itu tidak diketahui. Kemudian tingginya diketahui tuh, tingginya kan 3 tuh. Nah maka kita tulis dulu aja. AB per 2 dikali 3. Oke, kemudian 3-nya kita ubah ke kiri. Kali jadi bagi ya teman-teman. Berarti 24 dibagi 3 sama dengan A plus B per 2 teman-teman. Maka ini kita hitung saja dulu, boleh sebenarnya dicoret boleh teman-teman. Kita coret langsung ya. 3 dibagi 24 bagi 3 8. 3 bagi 3 1. 2 sama 8 bisa kita coret dibagi 2, ini 4. Maka 4 sama dengan A plus B. Nah, apakah pernyataan ini cukup untuk menjawab keliling trapesiumnya adalah 25? Tidak cukup teman-teman, karena 4 sama dengan A plus B ini kan masih banyak ya kemungkinannya. Bisa A-nya 1, B-nya 3, atau balikannya A-nya 3, B-nya 1, atau 2 gini kan. Maka pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab persoalan tersebut teman-teman. Gitu ya. Karena nilai A, B-nya yang sini sama sini tidak ketahui. Apalagi yang sini tidak bisa diketahui. Sedangkan yang dicari adalah keliling trapesiumnya teman-teman. Ini saya bold dulu ya. Nah ini yang kita cari. Nah kalau pernyataan 1 saja tidak cukup, kita ubah ke pernyataan 2. Kita fokusnya sekarang ke pernyataan 2 teman-teman. Abaikan yang pernyataan 1. Oke, di pernyataan 2 ada tambahan keterangan BC sama dengan 10 dan CD sama dengan 5. Selalu kita tulis BC, ini saya hapus dulu ya karena nanti punya pernyataan 1. BC nya 10 teman-teman, sini 10, CD nya 5. Oh sini CD nya 5 ya. Yang dicari adalah, ingat tadi ya, fokusnya di keliling. Maka kalau keliling kita harus tahu dari AB berapa, BC berapa, CD berapa, dan AD berapa. Kalau pernyataan 2 kita pakai, ternyata yang tidak diketahui cuman AD. Maka kita coba untuk mencari panjang AD teman-teman. Gimana caranya? Nih, coba perhatikan bahwa BC itu kan 10 tuh panjangnya. BC itu panjangnya 10. Sedangkan ini kalau kita tarik garis D ke bawah, misalkan ini X ya. Nah, maka ini kan bisa menjadi segitiga DCX, betul? Nah, maka kita cari panjang sisi yang di sini dulu. Agar apa? Agar kita mengetahui panjang sisi yang di sini. Dari mana? Panjang sisi total dikurangi panjang sisi yang di sini. Sehingga hasilnya adalah AD, begitu teman-teman ya konsepnya. Maka DX itu berapa panjangnya teman-teman? Tidak diketahui. Salah. DX ini sama dengan AB teman-teman. Kan tingginya sama nih. Maka DX-nya adalah 3. Nah, kita pakai Pitagoras. Ini kan suku-suku di sini nih. Nah, kelipatan Pitagoras 3. Kalau sisi miring 5 berarti sisi lainnya adalah 4. Kita pakai cara manual deh. Biar nggak bingung. Maka XC sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Itu teman-teman ya. Maka XC ini 4. Kalau XC 4, maka BX-nya berapa? Kalau total ini 10. Berarti kan tinggal 10 dikurangi 4. Maka BX-nya adalah 6. Maka AD juga 6. Itu teman-teman. Sehingga bisa diketahui kelilingnya ya. Ini ditambah 10, ditambah 5, ditambah
Nah, apakah hasilnya lebih dari 25 atau tidak? Tidak perlu dihitung. Karena ini hanya diminta untuk mencari info saja. Dia itu cukup enggak untuk menjawab pertanyaannya, seperti itu. Maka kalau kita lihat di pilihan gandanya, pernyataan 1 saja cukup. Oh, salah. 1 saja tidak cukup. Kita cari yang pernyataan 2 saja cukup, teman-teman. Yang B coba. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, itu adalah jawaban yang betul B, teman-teman ya. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut next season. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.